Dari Jalan Slamet Riyadi, Sukoharjo, mari kita ikuti kajian Al-Quran secara tematik, kajian online malam ini dengan tema Memanage Nutrisi Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan Dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kebengkokan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya. Kitab itu turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ikhwaniddin, kajian Majelis Ta'lim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jumpa lagi dalam kajian kebiasaan baru, namun kita hendaklah senantiasa bersyukur, menghargai pemberian Allah, kesempurnaan tubuh kita, kesempurnaan pikiran kita, kesempurnaan jiwa kita, yang semuanya itu adalah karena anugerah Allah, kasih sayang Allah, dan itu kita sebagai hamba perlu menghargainya. Ikhwanin yang berbahagia, kita malam ini masih membahas tentang jiwa dan bagaimana kita memanage untuk mendapatkan nutrisi jiwa, karena Allah telah memberikan kepada kita tubuh yang sempurna, pikiran yang sempurna, dan jiwa yang sempurna. Sering saya sampaikan bahwa tubuh perlu makanan, perlu nutrisi, perlu vitamin, pikiran juga perlu makanan, perlu nutrisi, perlu vitamin, demikian juga jiwa perlu nutrisi, perlu makanan, dan perlu vitamin. Nah, dalam hal ini kita memang tidak boleh ragu-ragu dan sombong menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ragu-ragu dan sombong itu adalah penghalang cahaya yang masuk ke dalam jiwa kita. Sehingga kalau kita mau memurnikan jiwa, sehingga ada dalam diri kita ini ada jiwa yang utuh, ada jiwa yang bercahaya, ada jiwa yang lapang, ada jiwa yang bersih, ya. Sebagaimana kalau di dalam surat 91 ayat 8 dan 9 sering saya sampaikan bahwa jiwa ini diilhamkan, istilahnya juga, maksud saya jiwa ini kalau kita membersihkan beruntung, kalau kita mengotori akan tidak beruntung, kan begitu. Tapi kalau jiwa ini kurang sentuhan, ya, kurang kesadaran, yang ada adalah jiwa yang terkoyak, yang adalah jiwa yang redup, jiwa yang kotor, jiwa yang sempit, dan akhirnya juga merana. Maka kita selaku hamba Allah dalam memanage ini, paling tidak juga dalam hal kita menahan amarah, kita juga harus memanage marah. Caranya dengan cara meluaskan pikiran. Sebab marah karena pikiran kita sempit. Pikiran yang sempit itu kan mudah meledak. Jadi suatu ruangan ataupun benda itu kalau ada tekanan yang sangat luar biasa kemudian sempit, itu meledak. Seperti misalnya mercon, ya. Itu karena harus meledak, ada tekanan yang sangat dahsyat, kemudian dia karena sempit tempatnya ya harus meledak. Termasuk juga kalau kita belajar dari alam kita, ternyata yang sempit itu mudah meledak. Nah, kita memang harus, pikiran kita jangan sampai sempit, tapi kita luaskan. Kita luaskan pikiran kita,
untuk mencapai puncak kesadaran. Karena kalau sudah sampai puncak kesadaran, itu kan kita sudah sampai hal-hal yang apa istilahnya itu dijanah. Dan kita juga wal kadiminal ghaidha, ya, menahan amarah, wal afina aninas, itu kan diri orang yang bertakwa dalam surat 3134. Jadi indah sekali kalau kita bisa menahan marah dan memaafkan manusia. Karena apa? Memang kalau dari segi medis, orang marah itu kan meningkat kortisolnya, ya, karena penyakit ya akan mudah masuk bagi orang-orang yang sering menyempitkan pikiran sehingga menjadi meledak. Oleh karena itu kita selalu bersyukur, ikhlas, ya, itu akan membahagiakan diri kita dan akan banyaklah hormon kebahagiaan. Karena orang yang hidupnya belum nyaman itu kan karena biasanya ya pikirannya sempit. Karena kita harus berbuat baik. Dalam surat 17 ayat ayat 7 itu kan disebutkan di situ, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Berarti memang tidak ada perbuatan yang baik itu yang merana atau sia-sia. Karena kita kalau berbuat baik kembali kepada diri kita sendiri, ya jangan sampai kita ini dolim, karena dolim itu dari bahasa dolama yang berarti menggelapkan jiwa. Kita tidak boleh dolim, tidak boleh dolim pada orang lain, menyakiti orang lain, tapi kita sedapat mungkin memang harus senyum, sedekah, itu akan meningkatkan hormon kita kebahagiaan. Nah, itu yang berbahagia. Kalau kita sudah memurnikan jiwa kita, sehingga tadi saya sebutkan ada jiwa yang utuh, ada jiwa yang bercahaya, ada jiwa yang lapang, ada jiwa yang bersih. Tapi kalau kira kurang sentuhan, kurang kesadaran, jiwa kita akan menjadi terkoyak, redup, kotor, sempit, dan lain sebagainya. Itu harus kita usahakan. Karena kalau kita melihat, sebenarnya Allah ini kan sudah sangat teliti, ya, sangat tepat ukurannya dalam penciptaan segala sesuatu, termasuk diri kita ini. Terdiri dari tubuh, pikiran, jiwa, sudah diberikan roh juga. Nah, kalau kita melihat dalam surat kedua, maksud saya surat 25 ayat 2, ya, kalau itu ayatnya panjang tapi ditutup ayat itu wa khalaqa kullasyai'in faqaddarahu taqdira. Dia Allah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukurannya dengan tepat. Nah, sangat tepat. Jadi kita kalau mau memberikan nutrisi, memberikan makanan, memberikan vitamin pada jiwa kita, memang Allah sudah memberikan sesuatu yang tepat untuk jiwa kita. Karena kita kalau menghadap Allah, itu kapan saja Allah itu terbuka. Dalam surat 2 ayat 255 yang terkenal dengan ayat kursi itu kan Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi Allah itu tidak kantuk dan tidak tidur. Kita mau datang kapan saja waktunya, itu Allah sudah open, ya. Nah, istilahnya apa itu? Tapi Allah sudah memberikan kesempatan pada kita setiap saat, setiap waktu, kapan saja. Karena Allah itu istilahnya kalau kita manusia ya standby, tapi Allah bedanya standby-nya dengan kita manusia. Tapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka juga Allah akan mengijabahi apa yang kita kehendaki, yang kita minta, tetapi dengan syarat-syarat, ya. Misalnya jangan sampai kita minta rezeki yang banyak tapi usia kita sudah 90 tidak bisa kerja, itu namanya tidak ijabah doanya. Ya. Waktu ijabahnya ya waktu muda, waktu produktif, waktu bisa mobil ke sana kemari, dalam arti masih bisa bersaing dan lain sebagainya, itulah yang ijabah. Dan usaha daripada manusia itu membuktikan bahwa dia betul-betul berdoa. Kalau kita minta kepada Allah, minta pandai, tapi kita malas untuk belajar, itu berarti kita doanya
tidak sungguh-sungguh. Kita ingin kecukupan, tapi kita malas untuk bekerja. Ya, itu namanya kita hanya berdoa tapi tidak sungguh-sungguh. Tapi dengan kesungguhan usaha, ikhtiar itulah yang menandakan bahwa kita ini mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu membuktikan bahwa kita tuh sungguh-sungguh. Karena jangan sampai kita ini menganggap bahwa yang ada itu hanyalah sesuatu yang fana dan lain sebagainya. Bahkan sebetulnya kalau ada istilah dunia fana itu adalah hanya istilah. Sebetulnya kan hanya berubah bentuk saja. Misalnya, ya kita ambil contoh aja diri kita ini. Diri kita ini terdiri dari saripati tanah. Kemudian dulu ya setelah dari sperma dan ovum ibu itu kita menjadi janin, kemudian menjadi manusia. Nah, setelah kita menjadi manusia, kita akan punya anak. Dan kita mungkin sudah meninggal, tapi kan dari DNA, dari genetika yang kita turunkan, itu sebetulnya tidak fana, masih ada. Nah, kemudian anak kita juga nanti akan meninggal. Nah, anak kita kan ada punya anak, cucu kita. Terus begitu sampai buyut kita, canggah kita, waring kita, ya kalau bahasa Jawa itu setelah canggah, waring ada uduk-uduk, ya gantung siwur, dan seterusnya. Itu semua berarti ya tidak fana, dalam arti memang Allah itu hanya membedakan ya bahwa materi yang ada ini sebenarnya tidak fana tapi nanti akan berkelanjutan. Nah, nanti kalau sudah hari kehancuran total, barulah itu semuanya akan dimusnahkan, kemudian nanti dicipta ulang dalam arti dengan kehendak Allah dalam surat 21 ayat 104 itu. Nah, hadirin yang berbahagia, maka dalam kita mengelola jiwa ini ya, dengan meluaskan pikiran, dengan memberikan nutrisi jiwa kita, dengan memberikan vitamin makanan pada jiwa kita yang berhubungan dengan kesadaran, sehingga kita punya puncak kesadaran hidup ini seperti jannah, dalam arti kita sudah di taman cahaya, seperti di taman kesejukan, ya, ada taman kesenangan, taman kedamaian, dan taman kenyamanan. Semuanya karena kita korelasikan dengan yang lalu bahwa kita sudah dalam arti sudah putih, ya putih dari berbagai spektrum warna. Di kehidupan ini di luar ada macam-macam warna, kita sudah mau menerimanya dalam arti ya sudahlah yang terjadi harus kita terima, dan itu harus kita ikhlas. Karena memang Allah menciptakan berpasangan, ada gelap, ada cahaya. Nah, ada cahaya karena memang di situ ada gelap. Cahaya itu kalau di kegelapan itu akan kelihatan terang. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa itu kalau mau lebaran ada itu kembang api kita luncurkan. Itu kalau banyak cahaya di kota itu tidak begitu kelihatan cahayanya, tapi begitu di kampung ataupun pas listrik padam itu kembang api kita luncurkan ke atas itu akan bercahaya. Maka kalau ada orang yang zalim, ada orang yang dalam dzalamayat limu gelap jiwanya, kita tidak usah istilahnya benci dan lain sebagainya. Itu harus kita bimbing dan sebagainya supaya dia dapat pencerahan. Jadi adanya pencerahan dan juga kegelapan itu memang supaya yang cerah itu lebih kelihatan cerah. Nah, maka mungkin ya di suatu tempat, suatu komunitas itu memang mungkin ada kegelapan-kegelapan, tapi kalau ada yang bercahaya di situ akan kelihatan. Maka sebetulnya Allah menciptakan berpasangan ini adalah untuk melihatkan sesuatu, kita bisa belajar dari itu. Jangan sampai yang gelap itu malah menjadikan kita benci dan lain sebagainya. Karena tadi saya sampaikan bahwa kita sudah menjadi putih, dan putih adalah menerima segala warna apapun. Kita dibenci, dicaci orang, kita harus bisa menerima, dan itulah menjadikan kita meningkat tinggi spiritual kita. Kita ada orang yang tidak suka, ya mungkin menipu atau apa, ya kita terima,
dan kita juga harus meningkatkan spiritual, karena ini mungkin sebagai ujian untuk kita. Ada orang memberi hadiah, ya kita terima, alhamdulillah. Kita bisa menjadi bersyukur karena ini peningkatan spiritual kita. Jadi semua yang kembali kepada kita, yang datang kepada kita, itu adalah akan menjadikan spiritual kita itu naik, jiwa kita ini bercahaya, jiwa kita ini tidak redup, tapi istilahnya utuh, jiwa yang lapang, jiwa yang bersih, ya, jiwa yang termanage, sehingga kita selalu mendapatkan nutrisi dan makanan untuk jiwa kita. Dan mudah-mudahan sisa umur kita ini Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Kita pelihara jiwa kita pelihara apapun petunjuk dari Allah yang berupa sinar pencerahan, karena pencerahan jiwa itu harus mendapatkan pencerahan dari Allah, sehingga Allah selalu membimbing, Allah memberikan rahmat, Allah meridhoi. Disitulah akan ada kedamaian, ada kesejukan, kenyamanan, dan insya Allah keselamatan. Demikian malam ini, mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah setiap saat, setiap waktu, dan kita mudah-mudahan selalu dekat dengan Allah, taqarrub. Kita menghadirkan Allah, kita ingat Allah, zikir Allah, ingat asma Allah, ingat ciptaan Allah, ya, juga ingat hukum-hukum Allah, sehingga kita akan berjalan di dalam sirat ataupun jalan garis hukum Allah yang benar, garis hukum Allah yang lurus. Demikian malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya diri saya sendiri, dan mungkin juga kawan-kawan menambah sedikit wawasan, sedikit pengertian, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, merahmati kita di dunia dan akhirat. Demikian malam ini, nasru minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.